saya hormati, selamat malam Bapak Ibu semua, baik itu di manapun berada, terutama kita sekarang melanjutkan acara bincang-bincang tentang tari topeng Cirebon. Pada kesempatan ini, Puspitari mengundang Bapak Endo Suwanda sebagai narasumber dan Bapak Toto Amsar Suwanda. Ini adalah guru-guru saya semuanya, Bapak Endo dan Bapak Toto mungkin sudah dikenal di kalangan para peneliti, kemudian para praktisi baik di Cirebon maupun di Jawa Barat atau di Indonesia, bahkan di internasional. Beliau berdua ini adalah tokoh topeng Cirebon yang memang berperan penting dalam perkembangan topeng Cirebon maupun penyebar luasannya di Indonesia maupun di luar negeri. Kami mengundang ini Bapak Toto dan Bapak Endo untuk bergabung di sini, dan mungkin ini sudah ada semuanya. Baiklah, saya sebagai host yang dipercaya pada malam hari ini oleh Ibu Ira ingin menyampaikan beberapa pertanyaan barangkali ini yang bisa nanti saling mengisi antara Pak Endo dan Pak Toto mengenai peristilahan tentang topeng, karena ini peristilahan ini di berbagai tempat berbeda makna dan artinya. Jadi ini yang mungkin nanti bisa dibahas tentang peristilahan topeng. Kemudian topeng ini banyak ditemukan di berbagai daerah, ya, baik itu di Jawa maupun di Bali, bahkan mungkin di Kalimantan. Nah, tetapi topeng Cirebon ini ada keunikan yang mungkin jejak sejarahnya dan filsafatnya berbeda. Nah, ini yang mungkin bisa nanti diungkapkan. Nah, berikutnya adalah topeng di Cirebon sendiri ini berbagai daerah memiliki topeng yang mungkin dinamakan ada gaya selangit, gaya Palimanan, gaya Losari, dan gaya Gesik, serta gaya Indramayu. Nah, ini memiliki karakteristiknya sendiri. Nah, ini mungkin Bapak Endo dan Bapak Toto, silahkan mungkin dari Pak Endo dulu ya, untuk bisa menjelaskan yang 3 pertanyaan tadi. Dipersilahkan Bapak Endo. Baik, hatur nuhun Ibu Juju, Ibu Ira, dan para peserta yang lain semuanya. Senang sekali bisa berjumpa, rada sono ya, udah lama kita nggak ketemu rasanya. Dan bincang-bincang tentang tari di Puspitari ini, menurut saya walaupun kita grup kecil lah, relatif kecil, kadang-kadang besar, tapi menurut saya cukup berarti. Bagaimana kita dari waktu ke waktu membicarakan beberapa persoalan mengenai tari, khususnya tari Sunda pada umumnya. Nah, baiklah, saya mohon maaf walaupun ini kita bicaranya agak santai-santai ya. Saya mau pakai acuan untuk pakai pointer PowerPoint saya. Ya. Apakah sudah bisa mulai di-share ya? Bisa. Silakan. Oke. Baik, ini ada yang menyangkut apa yang tadi disampaikan Ibu Juju tentang istilah topeng. Saya kira ya sebetulnya ini tidak terlalu aneh, sering kita bicarakan. Tetapi yang pertama, topeng ini kalau di Cirebon bisa menyangkut topengnya itu tari topeng ya. Nopeng berarti menari topeng. Ya. Terus juga bisa berarti pertunjukan topeng. Misalnya, oh di sana ada topeng, itu artinya di sana ada pertunjukan topeng. Jadi serupa dengan istilah wayang, pertunjukan wayang. Kemudian juga ada bisa berarti sebagai penari topeng.
Jadi, oh saya nggak punya, kata seorang dalang atau grup, saya tidak punya topeng. Artinya dia tidak punya penari topeng. Nah, kalau topeng dalam bahasa Indonesia di sana biasanya disebut kedok. Hampir-hampir tidak pernah ada yang mengatakan topeng untuk kedok. Di Cirebon, ya di Indramayu juga. Nah, pengertian yang sebetulnya istilah topeng ini kalau kayak tadi kan lebih sangat luas. Artinya bisa penari topeng, bisa pertunjukan topeng, bisa tarian topeng, dan lain-lain. Nah, yang lebih luas lagi adalah bahwa topeng sebagai suatu pertunjukan, sehingga yang disebut topeng pun itu belum tentu memakai topeng. Jadi ada pertunjukan yang tidak memakai topeng tapi bisa disebut topeng. Artinya topeng ini adalah pertunjukan, ya, bukan pertunjukan bertopeng. Nah, tapi juga bisa berarti yang lebih sempit. Karena tidak semua pertunjukan bertopeng disebut topeng. Ada misalnya kalau di Cirebon itu ada yang wayang wong misalnya, ya, itu tidak disebut topeng. Nah, jadi yang disebut topeng ini sebuah pertunjukan bertopeng dengan modus atau cara atau gaya yang tertentu. Ya, apa itu? Yaitu sedikit atau banyak terkait dengan cerita Panji. Ya, walaupun tidak melakon, tidak bercerita, tetapi dia punya background pada cerita Panji. Itu yang disebut topeng di Cirebon. Nah, kemudian yang kedua dari cirinya adalah ia lebih menampilkan tarian dari tokoh-tokohnya ketimbang ceritanya. Jadi misalnya ada tari Panji, Pamindo, Tumenggung, dan seterusnya. Setiap kali pertunjukan topeng pasti itu yang disampaikan, dipertunjukkan. Bukan mempertunjukkan lakonnya. Bahkan lakonnya itu sering-sering tidak diketahui orang. Saya nanti cerita sedikit tentang bagaimana ketika saya pertama ke Selangit, ke daerah-daerah lain gitu, termasuk Ibu Suji, mereka tidak tahu siapa itu Panji, siapa itu Pamindo, siapa itu, kalau Tumenggung umumnya tahu karena suka disebut magang di Raja, tapi yang lain-lainnya umumnya tidak diketahui ceritanya. Tetapi mereka sangat sangat paham, sangat tahu bagaimana menarikan karakter-karakter itu. Nah, ini yang saya sebut bahwa wayang wong atau drama tari yang bertopeng, yang berdasarkan cerita Mahabharata atau Ramayana, di Cirebon ini tidak disebut topeng, tetapi disebut wayang wong. Nah, saya akan sedikit saja mungkin menyampaikan apa ini wayang wong ini. Di antaranya begini. Nah, ini penari pada ini tahun 79. Penari ini pun adalah penari yang dianggap bisa. Yang tadi, aduh saya lupa, dari Kreo. Yang ini adalah Ibu Suji. Dari ini Pak Kandeg. Ini Jaya, tapi Jaya Surma, bukan Jaya yang Selangit. Nah, ketika dua orang ksatria yang sakti, mereka berperang, kemudian masing-masing mengeluarkan ajiannya, kesaktiannya. Yang satu mengeluarkan naga, yang satu lagi mengeluarkan Garuda. Nah, ini hampir selalu ada di dalam wayang wong. Karena dianggap ini khasnya wayang wong. Ya. Yang akhirnya si naga kalah di bawah oleh Garuda.
Nah, nah ini saya sedikit sampaikan karena sejauh saya tahu ini satu-satunya dokumentasi tentang wayang wong yang mungkin nanti suatu waktu kita akan membicarakan tentang bagaimana peran dokumentasi sebagai untuk mengurut, menyusuri atau menengok lagi tradisi kita ke belakang. Nah, topeng tentu saja tidak berdiri sendiri sebagai bentuk kesenian, tapi ia berkaitan dengan kesenian-kesenian lainnya, terutama wayang. Oke, ini kita bisa lihat bagaimana wayang Cirebon yang hampir sama juga dengan wayang Jawa lah, secara bentuknya pada umumnya. Dan juga ini ada yang wayang Bali dan topeng Bali. Bagaimana kedua hal ini antara topeng dan wayang di Jawa, dan topeng dan wayang di Bali. Keduanya saya kira kita bisa melihat bagaimana kesamaannya antara wayang dan bentuk-bentuk topengnya. Nah, ini saya gambarkan saja beberapa karakter utamanya dari yang putri, halusan, lanyap, pamindo, patih, dan yang gagahan. Nah, tetapi di dalam wayang sebetulnya yang utama, bukan dalam wayang, dalam topeng, utama ada 4 karakter yang dasar. Kalau menurut saya ya, ada yang pokok yang ditarikan oleh dalang topeng, yaitu Panji, Pamindo, Patih atau Tumenggung, dan Kelana. Nah, ini saya bandingkan ini gambarnya dengan wayang golek cepak yang sama Panji sampai Kelana. Nah, ini saya sampel saja ya dari foto-foto tari Panji yang ditarikan oleh guru-guru saya. Karena saya belajar sama Ibu Mutina misalnya. Saya juga berkenalan dengan Pak Carpan, tidak sempat belajar dan yang lain-lainnya. Nah, ini Pamindo, Rasina, Carpan gitu. Dan ini adalah topeng Losari yang saya ambil pada tahun 84 pada waktu Mama Nur nikah kalau tidak salah, atau anaknya yang 7 bulanan, saya lupa ya, Mama Nur ya, almarhum. Dan ini Rasina. Nah, saya tampilkan di sini hanya sedikit saja. Sebetulnya di dalam tari topeng, yang utama menentukan kualitas popularitas itu bukan koreografi, tetapi bagaimana dia menari. Jadi koreografinya banyak, tariannya banyak, tapi menarinya kalau tidak mendalam seperti ini, ya umumnya tidak dianggap bagus. Nah, ini salah satu contoh lain. Secara koreografik mungkin tidak biasa saja, tapi untuk menarikan gerakan seperti itu bukan hal yang gampang. Nah, kemudian selain Pamindo ada Patih atau Tumenggung. Umumnya di di banyak tempat Tumenggung sama Patih bersama. Tetapi dari pertamanya saya mendapat informasi itu dari Pak Kadek. Patih itu beda dengan Tumenggung. Nah, baru ketemu saya di Gegesik sama di Losari ya, bahwa memang tari Patih berbeda dengan Tumenggung. Nah, ini kedoknya juga demikian, cara memukul kendangnya juga lain gitu loh misalnya. Nah, sementara ini kalau ini Tumenggung dari Losari ya. Ya, dan ini Jinggananomnya. Salah satu yang sangat beda adalah kalau Jinggananom di daerah-daerah lain pada umumnya di Cirebon ditarikan oleh bodornya, oleh pelawaknya. Tapi kalau di Losari itu bukan ditarikan oleh bodornya dan juga bukan oleh dalang topeng, tetapi oleh seseorang yang lain. Entah dulunya ya.
tapi yang sejauh kita tahu. Kemudian kalau yang bodornya menarikan yang lain, yaitu ini misalnya, ini panakawan yang bodor, panakawannya Jinggananom. Ya. Dan juga Patih atau Tumenggung Magang Diraja memiliki pengiring yang lain pula kadang-kadang. Nah, itu kalau pada umumnya Jinggananom di daerah Cirebon ditarikan oleh bodornya. Ini Bu Kenny dengan bodornya. Saya lupa namanya, tapi seumuran atau sedikit lebih muda dari Pak Bulus dan Pak Sandrut. Ya. Nah, perangan ini jadi kalau saya tadi bilang bahwa lakon menjadi bukan yang utama ditampilkan di dalam Topeng Cirebon, melainkan tarian-tarian, termasuk juga perangan Jinggananom sama Tumenggung ini, Magang Diraja. Nah, setiap pertunjukan, setiap tampil Tumenggung dan Magang Diraja ya begini aja, ya sama juga, selalu sama. Kemudian tari kelana. Nah, ini sekalian saja saya menunjukkan foto-foto lama saya dari tahun 76 ya, mungkin 75 76 ya, terus kemudian yang pertunjukan tadi yang tahun 84. Nah, dan juga ada Ibu Diah di Bantarbaru. Mungkin itu lebih awal lagi. Saya kira itu 73, 71-an. Saya memotret Diah dari Bantarbaru, Majalengka. Terus kemudian ini Ibu Wati dari Randegan, juga Majalengka. Nah, itu di rumah ketika dia berkunjung ke rumah saya di Ujung Berung ini dulu. Nah, ini Ibu Suji yang dari Ciliwung atau Palimanan. Ya. Nah, di dalam tari kelana ini, karena sering-sering kelana ini namanya jadi berganti-ganti dengan kelana, dengan rahwana atau ruwana, atau juga dengan menak jingga. Ya. Jadi antara Panji, Ramayana, sama Damar Wulan itu ceritanya tokohnya menjadi berganti-ganti untuk menamakan tarian yang sama seperti kelana ini. Nah, ini salah satu tarian rawana yang dimana untuk menarikan ini ya dalang topengnya, dalam hal ini Ibu Kenny, ya memakai pakaian bukan pakaian topeng tapi pakaian wayang, itu rawana. Pakai badai. Nah, saya tampilkan sedikit agak panjang karena kangen aja Ibu Kenny sudah mendahului kita, dan ini satu-satunya dokumentasi saya yang menangkap bahwa ketika kelana ditarikan ketika menarikan kelana memakai pakaian rahwana. Nah, kemudian sedikit ini hanya bicara tentang pola tarian ya. Jadi tarian-tarian dalam topeng itu terdiri dari beberapa bagian yang tidak mesti semuanya ditarikan. Misalnya ada dodoan, kering, dan seterusnya. Terus kemudian yang bagian pertama, yang awal, apa dodoan sampai kering atau hanya dodoan saja, misalnya tidak memakai topeng.
Jadi ini yang tarian yang pokok, tidak memakai topeng dulu, kemudian ada transisi memasangkan topeng, singkat sekali tapi penting. Ya, masing-masing karakter memiliki cara untuk memakai topeng yang masing-masing. Nah, kemudian bagian keduanya adalah menari dengan memakai topeng. Nah, tiap bagian tadi, yang bagian pertama, kedua itu, dan ketiga, mungkin tergantung bagaimana kita melihat bagian. Tiap bagian terdiri dari frasa-frasa atau kalimat-kalimat gerak yang bisa dianggap sebagai sebuah vokabuler tari, perbendaharaan tari, itu disebut jogedan. Sebagian dari vokabuler itu bernama, sebagian besarnya lagi tidak. Setiap bagian dari tadi itu memiliki vokabuler tersendiri. Jadi walaupun di sana sini ada yang sama, tetapi pada dasarnya bagian pertama, kedua memakai sebelum memakai topeng maupun sudah memakai topeng, gerakannya berbeda untuk antara satu karakter dengan karakter lainnya. Jumlahnya banyak, ya, dan menurut sangat banyak. Sehingga baik penari bagaimanapun empuhnya itu, guru-guru saya, tidak ada seorang pun yang tahu berapa jumlah seluruhnya. Karena mereka tidak pernah mengingatnya, tidak pernah mendaftarnya, gerakan-gerakan yang dimiliki oleh semua karakter itu. Vokabuler gerak itu dilatih gurunya, gitu. Mungkin berasal dari dilatihkan oleh gurunya, mungkin berasal dari dia meniru dalang lain atau penari topeng lain yang dia tonton, dan atau dia temukan atau dikarangnya sendiri oleh penarinya, sehingga setiap orang, setiap dalang topeng melahirkan gaya yang tersendiri. Nah, gerakan ini dipertunjukkan dengan urutan dan variasi-variasi spontan. Artinya dilakukan dengan improvisasi. Nah, apa itu improvisasi? Saya akan sedikit ngasih gambaran sedikit dengan ini. Jadi improvisasi itu suatu proses penyusunan spontan dengan merespon atau tergantung pada tantangan ruang, waktu, dan atau getaran inspirasi yang temporal sesaat itu. Nah, jadi suatu tarian, ya, misalnya ini satu tarian, dan katakanlah seperti ini bentuknya, itu bukan khusus dikoreografikan, tapi merupakan seleksi temporal atau inspirasi dari perbendaharaan vokabuler atau jogedan tadi. Ya, ia hanya satu dari 1001 kemungkinan pilihan yang bersumber dari vokabuler atau grammar tarian itu. Nah, misalnya gini. Jadi satu maaf, kayaknya saya salah di sini. Maaf ya. Nah, jadi jadi ketika dia menari itu semacam ada suatu inspirasi yang kemudian menumbuhkan dia untuk melakukan suatu gerakan tari. Ya. Jadi suatu wujud tari, aspek yang terindra dari suatu pertunjukan itu, ya, adalah semacam maaf. Nah, merupakan semacam pancaran percikan dari ingatan atau suatu perwujudan yang temporal yang dari kemungkinan-kemungkinan. Dengan kata lain, bahwa tidak pernah ada. Saya bicara tentang tradisi dulu ya. Tradisi sebelum zaman rekaman sekarang ini. Jadi tidak pernah ada satu tarian yang fix. Yang benar ini tarian kelana. Berdasarkan dari koreografinya. Yang ada adalah
masing-masing orang memiliki gaya sendiri-sendiri. Karena itu tadi saya akan sampaikan bahwa koreografinya itu bukan yang utama, tapi gaya dia menampilkan, gaya dia menarikan itu yang lebih menjadi idiosinkrasi atau ideolek. Ya. Nah, jadi suatu wujud koreografi, misalnya ini ada tarian A, ya. Nah, yang berbeda susunannya dan durasinya dari tarian B, misalnya, ya, atau tarian C yang lain lagi, tapi ketiganya itu dianggap sama, ya sama aja tariannya, tidak berbeda menurut pandangan mereka ini, karena apa? Karena semuanya itu lahir dari sebuah sistem yang sama menurut penarinya, ya. Nah, jadi saya kira itu pada dasarnya kalau saya rangkum dari ciri-ciri dari tarian Cirebon ini. Sebetulnya bukan hanya Cirebon ya, tapi tarian-tarian yang lain yang berdasarkan improvisasi, termasuk tayub zaman dulu di Priangan, saya kira seperti itu. Nah, kemudian dari topeng Cirebon ini ada bagian tari lain yang khusus, yaitu ada tari rumyang, ya kita sudah tahu, ada kelana udeng gitu itu, dan juga ada juga yang yuyuk kangkangan. Itu yuyuk kangkangan, kelana udeng mungkin satu bagian dari suatu tarian, ya kelana udeng dari kelana, yuyuk kangkang biasanya dari patih atau tumenggung. Nah, rumyang ini sebetulnya bagian dari, kalau menurut saya, itu bagian dari pamindo. Karena kalau menurut gaya di Ciliwung, Palimanan, menurut Pak Kandag, di Gegesik, dan di tempat-tempat lain, tarian rumyang ini merupakan extension atau variasi lain dari tarian pamindo. Karena itu di dalam tarian rumyang tidak ada bagian yang tanpa memakai topeng, artinya yang tidak bertopeng. Karena itu ketika masuk gendinya pada rumyang, di selangit diganti topengnya dengan rumyang. Kalau di Indramayu kayak Pacarman sebutnya oleh Pamindo Abang. Ya. Nah, tetapi kalau di karena itu menyendiri, maka sekarang saya kira itu malah justru menjadi seolah-olah tarian yang sangat berdiri sendiri, ya. Dan bahkan yang diajarkan pertama biasanya juga kebanyakannya tari rumyang karena lebih sederhana, misalnya dari tarian pamindo. Ya, di Cirebon sendiri sebetulnya kalau dulu ketika belajar pamindo, mulainya ya dengan lagu rumyang, ya tarian rumyang itu sama gitu. Jadi di Majalengka, di Palimanan, di Gegesik, di daerah Suranenggala atau Mayung, itu tarian pamindo, tarian rumyang itu dia merupakan tari pamindo yang banyak diantaranya tidak mengganti dengan topeng rumyang, hanya tetap aja dengan topeng pamindo. Nah, kelana udeng ini saya hanya contohkan saja dari yang 3 macam tadi sebagai varian dari tari kelana. Kemudian Ibu Rasinah yang ini paling, karena dia paling populer ya, kemudian memakai kostum tersendiri dan menarikan kelana udeng. Nah, yang menarik di sini, kalau menurut saya, ini tarian ini iramanya sama gaya tangannya itu adalah dari tarian rudat di masjid. Ya, bagaimana jadi topeng ini bukan mengadopsi tarian-tarian atau cerita-cerita dari Kasana Panji, tetapi juga dari tarian masjid, ya, tarian ya sholawatan, tarian pujian. Nah, saya kira untuk sementara saya cukup sekian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lain bisa saya lanjutkan kembali. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Endo atas paparannya yang begitu panjang lebar ya, Ricci. Nah, ini pasti dari Pak Toto juga ada
tambahan mungkin mengenai istilah peristilahan topeng ataupun tentang berbagai gaya-gaya topeng yang tadi Kang Endo sudah menyebutkan beberapa macam yang sudah ditampilkan, juga ada improvisasi, ada istilah penampilan yang berbeda, bahwa bukan tarian, bukan cerita Panjinya, tapi ini lebih kepada tariannya. Ini bagaimana ini menurut Mama Toto? Ya, terima kasih. Jadi Maha Guru kita Pak Endo ya udah memaparkan panjang lebar mengenai topeng, walaupun mungkin ada sedikit yang tertinggal. Saya hanya ingin menambahkan saja, terutama mengenai pengertian topeng itu sendiri. Betul apa yang dikatakan Pak Endo. Jadi di Cirebon, Indramayu atau Ciayu Maja lah gitu. Karena di Kuningan itu nggak hidup topeng. Ciayu Maja Kuning bukan, jadi Ciayu Maja. Memang di Cirebon dan Indramayu, termasuk di sebagian kecil Majalengka, itu kata topeng itu bukan artinya kedok, seperti dalam kamus gitu ya. Dan saya temukan juga di daerah Banten Kidul, terutama di tiga kampung adat itu, Cipta Gelar, Cipta Mulia, dan Sinar Resmi. Nah, di sana itu ada kesenian yang disebut jipeng, tanji, dan topeng. Nah, saya kira kesenian itu pakai topeng, tapi ternyata enggak gitu ya. Nggak ada topengnya sama sekali, nggak ada yang topeng, nggak ada kedok yang dipakai. Jadi pengertian topeng bagi mereka itu adalah seseorang yang memerankan sesuatu. Jadi pergelaran tanji sebelumnya ya, musik tanji itu kemudian dilanjutkan dengan lakonan, dengan cerita semacam sandiwara lah. Nah, ketika pemain itu, ketika orang itu sudah main sandiwara, jadi Toto Amsar itu bukan lagi Toto Amsar, tapi sipulan. Nah, sipulan itulah topeng. Nah, itu jadi hanya tambahan dari saya gitu ya soal topeng itu, pengertian topeng. Jadi tidak semata-mata seseorang memakai topeng kedok. Itu di Banten Kidul, di daerah Sinar Resmi, di kampung adat, 3 kampung adat itu. Nah, kemudian mengenai gaya-gaya, memang tiap gaya topeng di Cirebon itu dan Indramayu itu masing-masing beda. Jadi masing-masing gaya punya kesamaan tapi juga punya perbedaan. Nah, yang paling mencolok di antara gaya-gaya itu adalah losari. Baik koreografinya maupun terutama cara menarikannya. Jadi tidak ada gerakan yang khas di losari, ada di semua gaya. Misalnya gantung sikil atau gleong yang mematahkan pinggang itu seperti breh gitu ya dalam olahraga, itu hanya kita temukan di losari. Demikian juga memang ceritanya, cerita Panji sebagai background itu, di tiap gaya itu hampir-hampir tidak diketahui itunya ceritanya, kecuali di losari. Ya, nah seumur saya pergi mondar-mandir Bandung Losari, itu belum pernah lihat Ibu Sawitri atau Ibu Dewi ditanggap di hajatan, gitu ya. Karena dan di Losari itu biasanya setelah tarian-tarian topeng itu ditarikan semua, biasanya kalau waktunya dulu ya katanya, kalau waktunya masih cukup diteruskan dengan lakonan. Oleh sebab itu di Losari
kita kenal ada lakon-lakon Panji, ya, sarangan, Jaka Blowo, Jaka Simping, Jaka Gintiri, bukan Jaka Gintiri, Jaka Simping, Jaka Buntet gitu ya. Dan itu hanya di Losari. Itu jadi yang di tempat lain nggak ada. Jadi di gaya yang lain itu tokoh-tokoh Panji itu hanya dipinjam namanya untuk mengungkapkan karakter. Mungkin karakter kita, karakter manusia. Itu mengenai gaya-gaya sebagai tambahan aja dari saya. Nah, kemudian apalagi saya harus bicara apalagi, Bu Juju? Iya, mungkin bisa dilanjutkan saja, Mama Toto, ini terkait dengan topeng Cirebon itu kan sekarang ini sudah berkembang dari tempatnya ke ISBI, ya, ke UPI, nah, ke sekolah-sekolah dan sanggar-sanggar di luar Cirebonnya. Nah, ini tidak terlepas dari peran para peneliti dan para guru gitu ya. Jadi ini bagaimana kan kalau melihat dari tadi Pak Endo misalnya mengatakan bahwa ini improvisasi dan tergantung pada penarinya menyusun tarian itu. Nah, tetapi kan kalau diajarkan itu tidak bisa spontan gitu ya, harus ada struktur yang jelas. Seperti saya pernah belajar misalnya tari topeng Rumiang gitu ya. Itu bagaimana ini proses waktu Mama Toto mulai mengajarkan di perguruan tinggi? Sebetulnya mulainya bukan di ASTI ya, dulu ASTI ya. Oh iya. Tapi sejak tahun 70 akhir lah gitu ya, pertengahan malah. Nah, Kokar itu ganti nama jadi SMKI, Sekolah Menengah Kesenian Indonesia, yang sekarang jadi SMK 10. Nah, ketika itu pertama-tama saya didaulat Pasaini untuk mengajar mata pelajaran tinjauan seni pertamanya, karena Pak Saini terlalu sibuk mempercayakan saya untuk menggantinya di SMKI waktu itu. Nah, kemudian ketika Pak Ius jadi ketua jurusan, itu memasukkan mata pelajaran topeng Cirebon. Dan nggak ada yang bisa mengajarkannya. Nah, saya juga belajar di ASI itu Bu Beni yang ngajar topeng Pamindo, ya maaf saja, jadi pun tidak full gitu ya. Belajar topeng tapi tidak pakai kedok gitu ya. Karena waktu itu ya darurat, ASI itu nggak punya kedok, nggak punya pakaian, nggak punya rekaman gitu ya pada waktu itu, sehingga tidak full. Dan ketika saya ditunjuk untuk mengajarkan topeng, kelabakan. Akhirnya tahun 76 saya bersama Pak Ius lari ke Selangit, belajar ke Pajana dan Bukeni. Yang dipelajarinya ya dua itu, Rumiang dari Nikeni dan Kelana dari Pajana. Mondar-mandir Bandung Cirebon untuk belajar ke Pajana. Dan ketika saya sudah sedikit bisa gitu ya, yang pendek-pendek itu, Rumiang kemudian diajarkan di SMKI gitu. Nah, kemudian karena enggak, kalau nggak salah, karena mata pelajaran tari di SMKI itu didominasi oleh tarian Pak Cece sama tari wayang gitu. Jadi tari topeng Cirebonnya cuma satu itu yang saya ajarkan, karena yang saya bisa ya cuma itu waktu itu. Nah, itulah pertama kali saya tergila-gila oleh topeng. Dan gerakannya aneh itu pertama kali, karena jauh sekali bedanya dengan tarian-tarian Sunda waktu itu. Nah, kemudian saya lulus ASI itu tahun 77. Kemudian karena saya dapat
semacam beasiswa waktu itu, langsung diangkat jadi asisten dosen dan disuruh juga mengajar topeng Cirebon. Satu-satunya yang saya bisa ya hanya Rumiang gitu ya. Nah, maka diajarkan Rumiang. Dan pada waktu itu memang hanya satu tarian itu zaman asli dulu. Nah, tentu saja tidak cukup hanya untuk beberapa saat belajar kepajana ya, karena ternyata topeng itu kan punya sebut saja 5 tarian dengan karakter 4 pokok itu. Akhirnya setelah mondar-mandir Bandung Jakarta, Bandung Cirebon, Cirebon Bandung, akhirnya saya ngundang Pak Jana ke rumah untuk mengajar saya dan istri saya. Jadi Pak Jana yang gantian mondar-mandir Cirebon Bandung di rumah, kadang-kadang seminggu pulang, diundang lagi, dan terus begitu sampai akhirnya ya lama sekali saya bisa ke 5 tarian itu dari Panji sampai Kelana, walaupun ya hanya untuk kepentingan pembelajaran. Nah, kaitannya dengan dengan masuknya topeng Cirebon ke dalam kurikulum, tentu saja cara menyusun koreografinya itu beda dengan apa yang dikatakan Pak Endo tadi. Jadi kalau di hajatan itu kan ada istilah gawe jogedan seperti yang Pak Endo katakan tadi. Jadi gawe jogedan itu adalah menari sekendak hati, itulah yang disebut improvisasi atau menari ya susunannya tidak alfabetis, apa yang dia ingat. Nah, untuk kepentingan kurikulum, pembelajaran kepada mahasiswa, kepada siswa itu, kan tidak mungkin itu. Nah, akhirnya diedit. Tari Pamindo, pokok utamanya masih ada dari bagian dodoan, bagian unggat tengah, bagian dader, itu masih kita pakai dengan memilih bagian-bagian koreografi yang dianggap penting, ada pengulangan kiri kanan, pengulangan maju mundur gitu ya, hanya diambil satu gerakan misalnya gitu ya. Demikian seterusnya sehingga satu tarian yang di dalam panggung hajatan itu bisa memakan waktu 1 jam. Ya, kita edit jadi 10 menit misalnya, atau 11 menit lah paling lama gitu. Dan tidak pakai gamelan hidup gitu ya, pakai kaset gitu. Nah, otomatis yang menarinya ngaset gitu ya, pada saat kaset. Jadi sebut saja sangat alfabetis. Dari A ke B, dari B ke C, dan seterusnya lah begitu. Dan di dalam hajatan itu tidak begitu. Dan apa yang kita ajarkan itu mirip dengan topeng barangan. Yang waktunya ya pendek-pendek itu di dalam topeng barangan. Sayang Pak Endo tidak mengulas bentuknya tadi ya. Bentuk apa panggungannya. Jadi di Cirebon itu ada topeng bebarang, ada topeng hajatan, itu paling tidak ada dua bentuk pertunjukan yang pokok, dan itu beda cara menarikannya ya. Kalau di bebarang topengnya pendek-pendek gitu ya. Kalau di hajatan karena waktunya panjang dari pagi sampai sore atau dari malam sampai subuh begitu, memerlukan vokabuler yang sangat panjang, dan oleh sebab itu hanya orang-orang tua yang bisanya gitu, hanya dalang-dalang benar gitu. Jadi bukan untuk orang belajaran dulu. Nah, orang yang belajaran itu
atau anak dalang itu yang tengah belajar topeng itu biasanya di Bebarang. Jadi topeng Bebarang itu juga mengatur untuk unsur pendidikan bagi pewarisnya. Itu. Nah, mungkin nanti Pak Endo bisa lebih menjelaskan antara antara pertunjukan di apa dalam konteks adat gitu, pertunjukan dalam hajatan dan Bebarang. Mungkin Pak Endo lebih mempertegas itu karena kadang-kadang saya ya nutur-nutur Pak Endo gitu ya ke Cirebon itu kadang-kadang tidur sampai di makam gitu ya, lihat kunjungan gitu ya, taunya itu dari ya karena saya ikut Pak Endo gitu, nutur-nutur buntut bahasa Sundana. Nah mungkin nanti Pak Endo lebih bisa menerangkan tentang bentuk pertunjukannya. Nah, jadi yang di UPI itu kan topeng Cirebon yang diajarkan di UPI itu kan dari Asti juga kan, istrinya yang ngajar itu Ibu Yoyo kan, nah, sama belajar di rumah waktu itu dari Pak Jana. Jadi Pak Jana itu memang hampir tiap bulan ya, kalaupun tidak diundang, dia datang sendiri ke rumah gitu ya, sengaja. Nah dari rumah saya biasanya langsung ke Panoh, atau dari Panoh langsung ke saya gitu ya. Dan itulah kesempatan kita belajar banyak dari Pak Jana ya. Dan saya tahu banyak sekali karena ya mungkin pertama kali dan paling sering itu dengan Pak Jana. Nah, jadi apa yang diajarkan di SMKI dulu sampai sekarang maupun diajarkan di UPI itu adalah topeng yang diajarkan di Asti dulu gitu. Nah, kemudian kurikulum Asti terutama setelah jadi STSI, nah topeng saya usulkan untuk tidak satu yang diambil, maka ditambahlah mata kuliahnya, ada topeng Pamindo, topeng Rumiang, Temenggung, sama Kelana. Jadi dan Panji. Terakhir Panji kita usulkan. Jadi dulu di STSI itu diajarkan 5 karakter itu. Ya karena memang kurikulum STSI dulu itu ya didominasi itu. Tarian Pak Cete, kemudian kursus, kemudian tari wayang. Gitu. Nah, saya setengah agak repot juga untuk memastikan topeng, malah ada yang melarang topeng Panji diajarkan karena gerakannya nggak ada katanya gitu ya, cuma diem aja ya. Tapi saya memaksa, akhirnya Panji diajarkan. Dan repotnya karena yang berminat belajar topeng itu kurang di SSI. Nah akhirnya ketika Nunung lulus, Ibu Nunung itu anaknya Bu Kenny, kita usulkan untuk menjadi asisten dosen di Asti pada waktu itu, ya. Nah, akhirnya saya jadi punya tenaga baru gitu ya, karena ada yang membantu, terutama Nunung itu. Nunung itu kan anak Bu Kenny yang ya bisa menarikan semua karakternya. Nah kemudian apalagi ya, jadi sekali lagi kurikulum yang kita ajarkan di sekolah itu di SMKI pertama, kemudian di ASI, SSI, ISBI sekarang itu
tari-tari topeng yang sudah diedit sedemikian rupa, ya, sehingga bentuknya alfabetis, tidak lagi bisa bikin gawe jogedan karena ya sudah dipola gitu, sudah ngaset, ya, tergantung kaset gitu ya. Nah, itu intinya dari kurikulum yang ada di paling tidak di 3 sekolah, 2 perguruan tinggi dan 1 SMK. Nah, saya kira itu ya yang pokok yang kita ajarkan. Iya, terima kasih banyak Mama Toto yang sudah menjelaskan. Juga di sini ada tambahan mengenai bentuk-bentuk pertunjukan topeng, kemudian bagaimana mengedit dari tari-tarian yang panjang, mungkin setelah 1 jam, 2 jam menjadi 10-15 menitan itu bisa dipelajari oleh kita semua, yang termasuk saya juga yang belajar dari Mama Toto ya, untuk tari rumiangnya. Masih ingat sampai sekarang. Nah, ini hal yang menarik barangkali ini bisa ditambahkan. Mengapa ini memilih tari Pajana untuk diajarkan atau topeng selangit katakanlah untuk diajarkan di istilahnya di perguruan tinggi atau di Kokar atau di SMK, tidak mengambil misalnya tari topeng Losari gitu. Bagaimana ini ceritanya? Ya, karena pada waktu itu saya kan tidak punya referensi gaya-gaya topeng. Jadi yang saya kenal ya cuma Pajana gitu ya. Nggak tahu bahwa dekat Pajana itu ada di Kreo, ada Mimi Tarmi gitu ya, di Gujek ya. Siapa di Kalianyar gitu ya. Ada. Selanjutnya kan ternyata banyak sekali bertebaran gaya-gaya itu. Jadi hanya karena satu pilihannya, kenapa juga belajar ke Pak Jana, karena dari keluarga Arja itu kan ada Pak Suparta, ada Pak Sujaya, ada Pak Jana, kemudian ada Mimi Kenny. Karena kita pilih Pak Jana itu karena ya apa ya, saya bukan merendahkan yang kakak-kakaknya atau yang lain gitu ya. Karena gerakannya itu sangat bersih gitu ya, sangat jelas. Pokoknya dibanding dengan kakak-kakaknya, saya tertarik oleh Pak Jana. Gitu ya. Karena Pak Jana sebelumnya juga pernah diundang, sering kali diundang ke Bandung ya, dan itulah pilihan saya. Dan kenapa tidak Majalengka dilewat gitu ya? Iya betul. Gitu ya. Ya karena Bu Suji kan saya tahunya belakangan dan cuma dari literasi itu tahunya ya. Saya lebih dekatnya ke Pajana, itu alasannya. Iya, terima kasih Mama Toto ya yang sudah mengajari kami semua, termasuk teman-teman di ISBI, di UPI, di Kokar yang mengenai tari topeng Cirebon. Nah mungkin ini kita kembali lagi ke Kang Endo untuk yang ini promosi ya, bahwa memang tari topeng Cirebon ini sudah dipromosikan ke luar negeri. Nah ini bagaimana waktu itu bisa diangkat kembali dan justru diapresiasi oleh masyarakat luar negeri. Mungkin Kang Endo bisa menjelaskan. Ya, oke, baik. Sebetulnya yang pertama membawa ke luar negeri itu Pak Surya Brata dulu ya. Bernhard itu yang dengan Pak Sutija. Sutija itu anak yang paling sulung dari keluarganya Pak Arja. Terus saya lupa siapa lagi. Kemudian Pak Noh tahun 78 saya kira atau 77, 78 membawa Pak Jana dan Bulus ke Amerika. Lantas saya ya membawa yang agak besar ke
ke Hong Kong tahun 79. Nah, di sini yang menariknya saya sebutkan agak besar karena yang berangkat penari topengnya banyak. Jadi giliran mereka menari, kadang-kadang menari bersama-sama, dan yang tidak menari ya main musik karena mereka semua main musik. Jadi saya membawa Pak Sutija juga ikut, Pak Jaya juga ikut, Ibu Kenny, Pak Suparta. Jadi 4 penari dari Selangit itu keluarganya aja saya bawa ke Hong Kong. Kemudian Ibu Suji, Ibu Tarmi, lantas siapa, Pak Bulus ya. Nah, walaupun pada waktu itu yang paling payah kan karena mereka di KTP-nya itu ET ya, banyak terlibat lekra dan lain segala macamnya sehingga sangat sulit. Nah, tapi saya pada waktu itu bisa mengupayakannya, saya dapat izin untuk membawa mereka semuanya. Saya harus mendatangani sumpah segala macam di Pangkok Kamtib Jawa Barat pada waktu itu. Oke. Nah, yang mungkin berbeda dari yang lain-lain, baik Pak Surya Brata, terutama yang ingat sekali Pak Noh ya. Karena Pak Noh itu kan ya orientasinya membawa topeng Cirebon, tapi juga sama Abai dan lain-lain ya, Mang Otong dan sebagainya. Jadi grup itu antara dari topeng Cirebon tapi campur dengan yang dari Priangan. Nah, sehingga pada waktu itu yang ditampilkan ya terutama adalah tarian-tarian yang lebih formal gitu ya, gaya dengan seleksi estetis kota atau Bandung ya, diantaranya rapi, tertib. Nah, saya menampilkan yang agak berbeda. Jadi ini pelakunya mereka semua, walaupun tentu saja saya sebagai menyutradarainya, karena pertunjukannya itu tidak bisa semaunya, terbatas waktu dan segala macamnya dan lain-lain. Nah, itu yang pertama. Saya kira apresiasinya saya tidak cukup bagus, cuman kelanjutannya saya tidak bisa mengusutnya untuk sampai ke sini. Hanya dari tentu saja dari situ pun ada impact, dikenal di mana, dengan siapa dan lain-lain ya, pasti saya kira ada. Tapi yang lebih kentara lagi adalah saya kira ketika saya mengajar di Amerika. Ketika saya mengajar di Amerika, saya mengajar gamelan ya, Cirebon, tarian juga ya tari topeng. Saya tidak mengajarkan tari kursus atau tari Cece Sumantri apalagi ya selama mengajar di Amerika itu. Topeng yang saya ajarkan. Nah, dari situ ya bersama-sama kan, kadang-kadang kami bersama-sama dengan Undang, dengan Kathy Foley dan lain-lain untuk menyampaikan itu semuanya. Saya kira dari itu adalah masuknya ke universitas di Amerika menurut saya sih merupakan sebuah promosi yang sangat bagus ya, sangat strategik karena mahasiswanya bergantian. Semester ini sekian ratus atau puluh gitu ya, kemudian semester berikutnya. Nah, ini karena itu saya kira kalau bicara promosi, peran Undang Kathy Foley yang sudah 40 tahun lebih mengajarkan kesenian sudah di sana itu merupakan ajang promosi yang menurut saya luar biasa. Nah, saya akan sedikit menyinggung tentang Pak Jana. Karena itu guru saya yang pertama. Saya belajar dari Pak Jana, merekam pertama kali dari Pak Jana itu tahun 71. Saya ingat saja itu tari Pamindonya itu 1,5 jam. Ya, hanya Pamindo. Itu nggak ada selingan ya. Pak Jana menari, saya bilang sepanjang-panjangnya. Dan saya mempelajari tarian Pamindo itu sampai 1,5 jam. Tari Pamindo. Nah, kemudian tarian yang lainnya saya kira tidak ada yang kurang dari 30 menit ya, termasuk Panji ya. Kelana juga. Nah, Rumyang pada waktu itu dari Pak Jana, ya lanjutan dari Pamindo.
ya tidak merupakan sebuah tarian yang menyendiri. Nah, kalau tari rumyang, kalau di daerah Palimanan, di Cirung, Pakandeg, dan lain-lain itu adalah dilakukan, ditarikan ketika dia mau mulai melakon, ya, menampilkan cerita. Tetapi karena waktu untuk menampilkan cerita boleh dikata tidak ada, jadi sudah sore, kadang-kadang kelana itu sampai maghrib, setelah itu kan selesai, sudah tidak ada lanjutannya. Jadi tarian rumyang kesininya hampir-hampir tak pernah ditarikan di daerah-daerah lain, ya. Nah, kecuali kalau di Selangit kan yang gaya Pajana itu menjadi tarian menyendiri karena dengan topeng yang tersendiri pula. Nah, tetapi kalau tarian Pak Jana, kalau menurut saya, karena Pak Jana dibawa ke Bandung itu tahun 70, ya, oleh Pak Maman. Ya, di antaranya mengajarkan untuk melatih kami untuk main Ramayana tahun 70 di Prambanan. Nah, karena disitulah Pak Maman juga mengadopsi atau membuat tarian kelana, tarian Rahwana yang ditarikan oleh Kang Aim Salim itu mengambil pola gerak irama dari topeng selangit Pak Jana. Nah, Pak Jana itu menurut saya salah seorang penari dan guru yang sangat peka dan cerdas sekali, ya, cepat sekali menangkap sana sini. Nah, pada waktu dulu kan pada waktu itu banyak yang belajar topeng Cirebon, ya, Pak Nugraha, Pak Noh juga, ini lagi ya Pak Maktal termasuk gitu ya, dari Bu Suji Budasi. Tapi kalau Pak Maman waktu itu dari Pak Ibu Suji juga ke Pak Maman, tapi kemudian dengan Pak Jana untuk ramanya itu sendiri. Nah, saya pernah ingat di Pak Jana seperti dikritik, ya, karena dikritik oleh para menak itu sama dengan dihardik itu. Jadi bagaimana Pak Jana juga harus nurut pada para menak, ya. Gimana? Kemarin katanya setelah gerakan ini terus ke sini, sekarang beda lagi. Jadi saya kira Pak Jana cepat sekali mau menyusun, menertibkan diri untuk mengajar itu sama. Sebisa mungkin antara kemarin dan hari ini dan seterusnya. Saya kira itu titik awal mungkin dari bagaimana tarian Cirebon itu ditertibkan. Nah, Pak Jana menurut saya adalah seorang yang paling jadi selain memang gerakannya bersih gitu, dalam artian bersih itu rapi, ya, jelas gitu. Juga untuk koreografinya dia ya apa susahnya bagi Pak Jana, mestinya coba mengingat-ingat aja sebisanya, ya, walaupun tradisi itu bukan tradisi biasanya. Nah, Ibu Suji agak beda, ya, sulit. Ibu Sudasi apalagi pada waktu itu untuk mengingat apa yang sudah diajarkan, kecuali setelah ada rekaman. Kalau sudah ada rekaman, mau tidak mau kan mereka juga harus mendengarkan kaset, ya, gerakannya harus demikian, harus demikian. Saya kira itu kenapa topeng selangit menjadi populer. Saya sendiri ketika mengajar di Amerika, ya saya mengajarkan topeng selangit, bukan topengnya Ibu Suji atau Ibu Mutina gitu, ya, atau Ibu Wati yang juga saya belajar secara teknis. Nah, sedikit lagi saya akan menyinggung ini, Ibu Juju, ya, tentang kedaerahan. Kedaerahan itu sebetulnya agak rumit, itu agak yang ketika bicara topeng Losari, topeng Selangit, topeng ke Kalianyar, Gegesik, itu sebetulnya tidak sesederhana apa yang kita pikirkan tentang gaya Selangit. Walaupun Selangit itu satu desa, ya. Di desa Selangit misalnya ada penari lain namanya kalau tidak salah Miah, ya. Aduh, lupa saya. Yang adiknya dia itu pemain gendangnya dari Selangit, tapi gayanya menari beda dengan yang Truna Pak Arja, termasuk saya kira siapa istrinya Pak Jana itu, Mas Kenny, ya. Mas Kenny juga teraknya agak lain, saya kira dari keluarganya, turunannya Pak Arja. Di Kreo ada Tarmi, tapi juga ada topeng Tumus yang dua-duanya berbeda banget. Satu desa
karena mereka berasal dari guru atau turunan yang berbeda. Di Kalianyar itu ada Kasniri, ada juga Sutini. Itu dua-duanya pun berbeda sekali saya segayanya dari turunan dan lain-lain. Di Gegesik, ini satu desa nih. Saya bicara semua ini dalam satu desa. Ada keluarga yang Bok Mutina, Bu Mutina yang guru saya dulu. Itu ibunya Dalang Mansur gitu ya. Dan ibunya sekarang Dalang Topeng Juni sekarang. Dan juga dari ke keluarga Pak Jublag Lesek yang Mbak Erni, ya, Sumarni dan lain-lainnya. Itu dua gaya yang sangat yang sangat beda. Rumahnya berhadap-hadapan gitu ya di satu desa, tapi gayanya sangat berbeda. Nah, di Pakandangan ada Rasina sama keluarga suaminya itu dua gaya menari yang berbeda. Nah, ini hanya untuk mengatakan bahwa ketika bicara gaya daerah, apalagi jangankan bicara topeng Majalengka, topeng Indramayu, topeng Cirebon, topeng Selangit pun di Selangit ada beberapa atau dua paling sedikit gaya yang sangat beda. Juga di Terkreo, di Gegesik, di Indramayu, di Pakandangan dan lain sebagainya. Saya kira itu saja tambahan dari saya, Bu Juju. Kecuali kalau ada lagi. Terima kasih banyak. Ini memang keragaman, keunikan ini terletak pada kreativitas senimannya ya Kang Endo ya. Jadi memang seniman di Cirebon itu sangat kreatif ya, sehingga muncullah gaya-gaya yang satu sama lain berbeda tapi tidak saling mempertentangkan gitu. Ini bagusnya, tidak saling mempertentangkan, malah silahkanlah untuk membuat hal yang berbeda begitu mungkin ya Kang. Ini mungkin juga ada peran juga dari para pemusik ya. Jadi mereka itu juga mengikuti mengikuti penari, bukan penari mengikuti musik. Kadang-kadang begitu mungkin. Kalau sekarang sudah zamannya rekaman, kita mengikuti musik. Ya. Kalau tadi dengan keunikan yang beragam, mungkin karena si penari itu bisa memimpin musiknya, sehingga ini yang membuat dia memiliki satu keunikan tersendiri. Nah, kira-kira mungkin pertanyaan saya berikutnya adalah ini bagaimana untuk masa depan dari topeng Cirebonnya sendiri. Mungkin ini bisa ke Kang Endo maupun ke Pak Toto ya, untuk pengembangan atau mungkin ada sedikit regenerasi selain di perguruan tinggi ya, itu atau selain di Kokar, mungkin di masyarakat. Kira-kira ini upaya-upaya kita untuk ke arah sana. Sebelum nanti mungkin di episode yang akan datang kita berdiskusi lagi regenerasi, tapi sebelum itu untuk menyambungkan dengan yang akan datang mungkin sedikit dibahas. Apa ya yang Bu Juju katakan tadi, saya ingin tegas bahwa di dalam pertunjukan topeng Cirebon itu, terutama hubungannya dengan musik ya, dengan ayaga, itu ada istilah aja ngelancangi wong joget. Ajak lancangi wong joget. Wong joget. Jadi pengendang itu ya, atau pemusik, terutama pengendang. Jadi pengendang itu mengikuti apa yang ditarikan oleh penari gitu. Jadi itu yang saya kenal. Tidak dialas oleh kendang gitu ya Pak? Iya, aja ngelancangi. Gitu. Aja ngelancangi. Aja ngelancangi wong joget gitu. Ya, dalangnya itu. Kalau itu marah itu dalangnya. Itu jadi jadi si pengendang atau pemusik ya taat kepada apa yang ditarikan. Jadi Bu Juju dari keterangan Pak Endo itu kan saya tidak menjamani semua gitu ya. Saya terlibat topeng itu ya sejak tahun 76 itu. Jadi informasi yang sangat berharga dari Pak Endo, dan saya hanya melanjutkan sedikit tapak lacak Pak Endo.
Itu jadi rekaman-rekaman yang diajarkan di di SSI waktu itu. Itu hasil rekaman saya dengan Pak Jana, dengan grupnya, itu di Asmara Record. Ya itu saja. Baik, hatur nuhun. Mangga Kang Endo, barangkali tambahan. Gini, karena kepada bagaimana kelanjutan Iya. sedikit aja ya, Iya. terutama menerawang topeng Cirebon ke depan. Memang kalau kita bicara dengan masa lalu dan sekarang itu sangat berbeda. Saya kira kita tidak bisa punya harapan akan ada penari-penari seperti Rasina, Suji gitu ya, dan yang lain-lain ya. Saya kira tidak akan lagi karena berdasar kalau kita melihatnya dari sisi ini, mereka ditumbuhkan dari tradisi manggung. Ya. Manggung, jadi belajarnya itu kebanyakan nonton di panggung tiap hari, tiap malam. Kadang-kadang kan mereka ketika rame menari panggungan ya manggung terus. Kalau nggak rame panggungan bebarang gitu, umpamanya saja. Ya, jadi ditumbuhkannya di dalam tradisi oral itu, bukan dalam tradisi pelajaran diajarin yang paling banyak, tapi lebih banyak melihat dan menarikan. Mencoba menarikannya itu bukan di rumah sendiri-sendiri, mungkin juga sedikit melatih sendiri, tapi kebanyakannya berlatih itu ya di panggung sambil main, sambil menari. Ya itu, jadi panggung itu bukan hanya ajang untuk tampil, tapi juga ajang untuk mencoba, ajang untuk belajar. Nah, dari kalau saya tadi sampaikan kenapa tidak akan lagi yang seperti lahir yang seperti dulu, karena di dalam konteks yang sangat beda. Ini bukan masalah karena masih di dalam unjungan yang ritual itu segala macamnya, bukan cuman itu, tetapi yang utama karena misalnya tantangan untuk main. Kalau zaman dulu saya kecil itu main di tangga wayang maupun topeng itu jadi dari jam 8 pagi kalau siang, dari jam 8 pagi sampai jam 5 atau bahkan jam 6 sore. Lohor tidak usah berhenti, terus saja gitu. Asar tidak usah berhenti gitu. Bahkan lewat maghrib pun nggak apa-apa gitu ya. Tapi sekarang kan sudah sangat beda. Mungkin jam 11 kadang-kadang baru mulai. 10 jam 11 jam 10 paling cepat mungkin baru mulai menari. Lohor berhenti. Kemudian asar sudah berhenti, selesai. Jadi satu panggungan, satu main itu mungkin hanya kurang dari 4 jam sekarang ini ya. 3 jam gitu pada umumnya untuk memainkan itu. Sehingga ruangnya pun sudah sangat berbeda. Nah, belum lagi adalah sistem pelajarannya. Kalau tadi disebutkan setelah zaman kaset, Ibu Juju nyampaikan tadi, penari mengikuti kaset, karena kaset nggak bisa mengikuti penari. Ya, tetapi lebih dari itu, ketika kita ya seseorang menari dan kemudian diiringi oleh tukang kendang yang harus mengikuti, itu terjadi sebuah dialek, ya, sebuah dialog, suatu dinamika tersendiri antara gitu dan kendang yang mengikuti. Jadi kalau tadi disebut ajang lancangnya itu hanya peribahasa dari sisi bahwa seseorang ya di bahasa lain biasanya adalah misalnya kalau di wayang nih, seseorang yang sakti katanya, sesakti apapun kamu akan saya ikuti saja, punya kesaktian apa kamu akan saya layani. Itu ibaratnya adalah tarian apa saja yang kamu keluarkan aku akan kendangi gitu. Jadi saya akan kendangi apa yang tarian apapun yang Anda lakukan itu. Jadi itu peribahasanya biasa sekali di situ. Nah, jadi pertama orientasi musik. Ya, bahwa musik dan tari dinamis. Dua-duanya walaupun penari itu ya harus diikuti, harus mendahului, tapi kadang-kadang ketika
dalam suatu kondisi ya penarinya ya harus mengikuti musik juga. Karena kalau bersih tegang ya akan kacau kan. Justru penari yang tidak mau kalah oleh musik misalnya, kalau dia kukuh gitu ya, itu akan menghancurkan dirinya sendiri juga. Gitu. Akan jadi omong orang. Nah, itu satu mungkin ya orientasinya, improvisasi dan spontanitas diiringi tukang gendang, dan tukang gendang juga gendangan itu juga memberi inspirasi pada penari, sehingga dua-duanya saling memberi ya di sana sini. Yang kedua saya kira adalah atau hal lain, orientasi zaman sekarang itu orientasi panggung. Orientasi panggung itu adalah persepsi penonton. Bagaimana gerakan atau posisi yang bagus dari sisi penonton. Kalau zaman dulu posisinya apa orientasinya dari penari. Kalau saya merasa enak, aku yakin penonton akan merasa enak. Misalnya saja kalau Ibu Rasina, Ibu Dewi, Ibu Suji zaman dulu ya, ketika memakai sobra, memakai memakai pakaian lah di panggung, tidak pernah pakai cermin. Ya, dia merasakan kalau begini saya ikatannya sudah enak, itu udah oke, gitu lah. Udah saya ya dia yakin akan bagus juga. Jadi, nah kalau orientasi penonton, gitu. Sekarang itu tarian itu dilihat sebagai sebuah desain garis-garis gerakan-gerakan di atas panggung. Dari penonton nampak bagus gimana, nampak bagus. Itu prinsip saya kira koreografi sekarang ya orientasi penonton. Bukan bagaimana enaknya menari gitu lah, tetapi bagaimana bagusnya dia dilihat oleh penonton gitu lah. Nah, itu saya kira dua hal yang agak beda. Nah, saya tidak mau mengatakan bahwa ini lebih bagus dari itu. Bukan itu, ya. Tetapi itulah beda yang membuat itu menjadi sangat berbeda. Nah, kalau kita bicara kepada masa depan, tentu saja kita juga tidak bisa berpikir atau mengharapkan bahwa masa yang akan datang akan kembali kepada masa lalu. Enggak pernah ada, gitu ya. Dari sekarang ini. Nah, kalau tidak berarti juga bahwa masa lalu lebih baik daripada sekarang. Itu sengsaranya para penari gitu. Saya kira kalau kita tahu bagaimana sengsaranya para penari dulu itu, saya kira tidak ada di antara kita satu pun yang ingin kayak mereka dari zaman dulu gitu loh. Pada waktu itu. Nah, itu saya kira itu hal yang lainnya. Juga kalau kita lihat perkembangan bahwa orang kan selalu banyak sekali orang yang bilang begini, oh kalau zaman dulu itu topeng begini-begini, diapresiasi penontonnya dan lain-lain, orang mengerti ini, mengerti itu. Tapi kalau zaman sekarang anak-anak sudah tidak mau belajar gitu kesenian tradisi dan sebagainya. Nah, zaman dulu itu saya belum pernah lihat ada murid topeng yang lebih dari 2 orang. Ya, dari satu perguruan ya, misalnya satu orang ya, oleh gurunya hanya ngajarin seorang. Ibu Mutina itu kan ngajarin si Ibu Mbak Juni yang sekarang itu Juni kan di bawah saya lah umurnya juga ya, sehingga pada waktu saya belajar sama Mbok Mut dia kadang-kadang ikut gitu dan sebagainya. Nah, diajarin satu orang, 2 orang. Sekarang ini satu sanggar, satu pelajaran ratus-ratus ya. Di tempat di Nani, di tempat di Indramayu, tempat Wangi, tempat ini ratus-ratus muridnya. Jadi artinya jauh lebih banyak zaman sekarang yang anak-anak belajar topeng. Ini belum lagi kita bicara di ASTI, di isi UPI atau SMKI gitu ya, misalnya saja. Nah, jadi cuman saja tentu saja kita tahu apa artinya dulu dan sekarang, apa bedanya dulu dan sekarang. Mungkin ini nanti lain kali ya untuk diskusi lagi apa bedanya dulu dan sekarang. Nah, ini sudah dibahas sedikit sekarang. Jadi kita masih punya PR lagi. Memang tari topeng ini sangat
unik dan masih banyak yang perlu digali walaupun sudah berpuluh-puluh yang meneliti, tapi tetap masih banyak hal yang perlu digali. Dikaitkan dengan regenerasi yang sekarang apalagi gitu ya. Jadi ada yang memang dulu seperti tadi dikatakan hanya 2 murid tapi sekarang ratus-ratus, ini hal yang menarik. Mungkin Ibu Ira nanti mungkin next atau pertemuan yang akan datang kita bicara mengenai regenerasi atau pewarisan tari topeng Cirebon dan mungkin juga persebarannya di Priangan. Ada nanti mungkin tari topeng Priangan juga. Jadi ini mengawali di tahun 2023 ini dengan topeng Cirebon. Ibu Ira, Pak Endo, dan Pak Toto. Sebelum menutup barangkali pertanyaan kepada Bu Juju, ya. Jadi begini Bu Juju mempelajari tari topeng Losari langsung di Losarinya. Nah, pada waktu itu saya pernah mengajak tahun 80 ya, saya pernah mengajak Pak Jana ke Losari untuk menonton Ibu Dewi, dan Pak Jana sangat heran bahwa ada gaya topeng seperti Losari itu karena tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sebelumnya. Nah, itu pada tahun 80. Nah, selain itu saya memang mempelajari tari topeng Losari dari Bu Sawitri ya. Bu Sawitri datang ke rumah saya dan mengajarkan tariannya. Tadi kalau dikatakan oleh Pak Endo kan tariannya itu seperti tidak ada koreografinya ya. Tetapi yang saya pelajari itu sudah merupakan koreografi yang baku. Mungkin karena sudah direkam. Tetapi selain yang saya pelajari itu tari kelana dan tari pamindo, saya lihat juga di rekaman-rekaman yang diberikan oleh Nani kepada saya, tari topeng kelananya itu urutannya sama seperti yang saya pelajari, yang ditarikan oleh Bu Dewi di acara ya, di video itu sama urutannya dengan yang saya pelajari. Jadi seperti tidak ada gerakan-gerakan yang lain. Nah, apakah memang seperti itu Pak Endo kalau mengenai yang Losari? Enggak persis juga, Ce. Hanya ada beberapa hal yang mungkin bukan berarti tidak ada variasi, tetapi yang secara umum pada gerakan-gerakan awal, dodoan misalnya ya, pada gerakan lambat, itu variasi satu sama lainnya lebih tidak lebih sedikit variasinya ketimbang misalnya ketika deder, ya, ketika cepat. Itu ketika yang irama cepatnya di pamindo maupun kelana urutannya bisa sangat beda-beda. Tetapi walaupun seberapapun bedanya, biasanya setiap penari atau nah yang susah ketika bicara Losari, sebetulnya Losari itu ya hanya Ibu Dewi sebetulnya yang jadi patokannya, yang kemudian turunnya ke Ibu Sawitri, yang sekeluarga, serumah, satu grup gitu loh. Nah, berbeda dengan misalnya Pak Jana walaupun dengan Kenny, walaupun itu kakak adik kan itu memang grup yang berbeda gitu ya, masing-masing lah, sehingga masing-masing bisa tumbuh sendiri-sendiri. Nah, tetapi intinya adalah bahwa bagian yang paling awal, yang lambat, biasanya lebih sedikit variasinya ketimbang bagian yang cepat. Nah, di Losari, kelana terutama, setelah memakai topeng itu, setelah memakai kedoknya, itu kan singkat sekali. Hanya sebentar gitu, padahal yang memakai sebelum memakai kedoknya lebih jauh lebih lama daripada setelah memakai kedok. Dan pada umumnya juga ya, saya kira di
di Cirebon, daerah Cirebon lainnya pun begitu. Kalau diukur waktu, lebih banyak mereka menari lebih lama menari sebelum memakai kedok. Temenggung misalnya ya, lebih panjang tarian sebelum memakai kedoknya. Kecuali Pamindo. Pamindo itu panjang sekali setelah memakai kedoknya pun. Saya kira mungkin itu. Kalau kita lihat secara ketukan demi ketukan atau frasa demi frasa, pasti itu di Losari pun ya tidak persis sama ketika mereka menari. Ini menurut saya ya. Terima kasih sekali Kang Endo yang sudah sharing pengalaman, kemudian Bapak Toto Amsar Suanda yang juga sangat terbuka untuk memberikan pengalamannya. Di sini juga sebetulnya ada Ibu Risyani, guru saya juga ya, yang dalam hal ini mengajarkan tari topeng. Mungkin juga Ibu Ira ini juga nanti akan sharing pengalaman di next atau di episode berikutnya. Jadi untuk malam hari ini teman-teman dan pemirsa semua, kita cukupkan sampai di sini.